Nama saya Putra Dwian Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Andri Syihab. Perkenalkan, nama saya Andwa Samantogon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Syahrul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Stiadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai spiral development model. Pengembangan perangkat lunak model spiral. Model spiral merupakan salah satu bentuk dari metode pengembangan perangkat lunak atau yang disebut SDLC, Software Development Life Cycle, yang sangat populer digunakan dalam bidang teknologi informasi. Model spiral adalah gabungan dari model prototyping dan model waterfall dengan penekanan yang tinggi pada analisis risiko tiap tahapannya. Bentuk ini bersifat iteratif atau berulang dengan mengontrol aspek yang teratur dari sequential linear. Fungsi model spiral ini adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan suatu software dengan deretan pertambahan menjadi lebih baik secara cepat dan tepat, berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Model ini ditemukan sekitar tahun 1988 oleh Barry Boehm pada artikel A Spiral Model of Software Development and Enhancement. Spiral model adalah salah satu bentuk evolusi yang menggunakan metode iterasi natural yang dimiliki oleh model prototyping dan digabungkan dengan spek sistematis yang dikembangkan dengan model waterfall. Tahap desain umumnya digunakan pada model waterfall, sedangkan tahap prototyping adalah suatu model di mana software dibuat prototype atau incomplete model atau blueprint atau contohnya dan ditunjukkan ke user atau customer untuk mendapatkan feedbacknya. Jika prototipenya sudah sesuai dengan keinginan user atau customer, maka proses SE dilanjutkan dengan membuat produk sesungguhnya dengan menambah dan memperbaiki kekurangan dari prototype tadi. Sejarah singkatnya rekayasa perangkat lunak. Jadi di sini tuh rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan itu pada waktu tahun 1940-an sampai sekarang. Fokus utamanya itu pengembangannya untuk mengembangkan praktek dan teknologi, meningkatkan produktivitas para praktisi pengembang perangkat lunak, dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh si user atau pemakai. Ini sejarah singkatnya dari tahun 1945 sampai dengan 1965. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat debat tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap perkembangan rekayasa perangkat lunak. Banyak yang menganggap bahwa dua konferensi inilah yang menandai awal resmi profesi rekayasa perangkat lunak. Lalu di tahun 1965 sampai 1985, yaitu pada tahun 1960-an hingga 1980-an, banyak masalah yang ditemukan para praktisi pengembang perangkat lunak. Jadi proyek banyak yang gagal. Hingga masa ini disebut sebagai kasus kegagalan pengembangan perangkat lunak yang terjadi mulai dari proyek yang melebihi anggaran hingga kasus yang mengakibatkan kerusakan fisik sampai kematian. Salah satu kasus yang terkenal antara lain meledaknya roket Ariane akibat kegagalan perangkat lunak. Lalu di tahun 1985 sampai dengan sekarang, selama bertahun-tahun para peneliti memfokuskan usahanya untuk menemukan teknik jitu untuk memecahkan masalah krisis perangkat lunak. Berbagai teknik, metode, alat, proses diciptakan dan diklaim sebagai senjata pamungkas untuk memecahkan kasus ini. Namun mulai dari pemrograman terstruktur, pemrograman berorientasi objek, perangkat pembantu pengembangan perangkat lunak atau case tool, berbagai standar UML hingga metode formal diagung-agungkan sebagai senjata pamungkas untuk menghasilkan software yang benar, sesuai anggaran dan tepat waktu. Pada tahun 1987, Fred Brooks menulis artikel No Silver Bullet yang berproposisi bahwa tidak ada satu teknologi atau praktek
yang sanggup mencapai 10 kali lipat perbaikan dalam produktivitas pengembangan perangkat lunak dalam tempo 10 tahun. Sebagian berpendapat, no silver bullet berarti profesi rekayasa perangkat lunak dianggap telah gagal. Namun sebagian yang lain justru beranggapan hal ini menandakan bahwa bidang profesi rekayasa perangkat lunak telah cukup matang. Karena dalam bidang profesi lainnya pun tidak ada teknik pamungkas yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi. Oke, di sini itu sejarah pengembangan model spiral. Di sini kelompok saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang model spiral. Di sini saya jelaskan sejarah pengembangannya. Pengembangan perangkat lunak atau model spiral menurut Ian Sommerville dan Roger S. Pressman, walaupun model ini diusulkan oleh satu orang yaitu Barry Boehm di tahun 1988, secara umum penjelasan mengenai model spiral antara dua penulis tersebut sama, tapi ada beberapa perbedaan yang ditunjukkan pada penjelasan maupun bentuk diagram model spiral yang terdapat di bukunya. Ini menurut Ian Sommerville dalam bukunya yang berjudul Software Engineering 9 Edition tahun 2011. Pengembangan perangkat lunak dengan model spiral adalah proses pengembangan perangkat lunak yang digambarkan sebagai sebuah spiral, di mana tiap putaran menggabungkan tahap yang berbeda dalam prosesnya. Perpindahan dari satu spiral ke putaran lain berarti mengulang semua tahapan dari proses pengembangan perangkat lunak. Tiap putaran dalam spiral model mewakili sebuah fase dari proses pengembangan perangkat lunak. Dengan demikian, putaran paling dalam atau terdekat mungkin bersangkutan dengan kelayakan sistem, putaran selanjutnya dengan definisi kebutuhan, putaran selanjutnya dengan perancangan sistem, dan seterusnya seperti itu. Ini menurut dari Roger S. Pressman. Model spiral adalah sebuah model pengembangan perangkat lunak evolusioner yang menggabungkan prototyping berulang-ulang dengan aspek sistematis yang ada terkontrol dari waterfall model. Model spiral menyediakan kemampuan atau dapat menangani rapid development dari kenaikan versi PL yang lengkap. Dengan menggunakan model spiral, perangkat lunak dikembangkan dalam seri dari versi evolusioner. Selama iterasi awal, versi akan menjadi model atau prototype. Selama iterasi berikutnya, ada kenaikan versi lebih komplit dari sistem yang diproduksi. Model spiral dibagi menjadi sebuah aktivitas framework yang didefinisikan oleh tim pengembang. Tim aktivitas framework merepresentasikan satu segmen dari jalur spiral. Sebagai permulaan proses evolusioner, tim pengembang melakukan aktivitas yang disiratkan oleh sirkuit spiral searah jarum jam. Dimulai dari tengah, resiko dipertimbangkan dari tiap evaluasi yang dibuat. Sirkuit pertama dari spiral menghasilkan spesifikasi produk yang berikutnya dilewati dalam spiral digunakan untuk mengembangkan sebuah prototipe dan secara progresif menjadi versi perangkat lunak yang lebih canggih. Tiap lintasan yang melewati tahap perencanaan menghasilkan penyesuaian terhadap rencana proyek. Biaya dan jadwal pengembangan perangkat lunak disesuaikan berdasarkan feedback dari customer setelah diantarkan. Tidak seperti model proses perangkat lunak yang lain, yang berhenti ketika perangkat lunak sampai kepada customer. Model spiral dapat diadaptasi untuk sepanjang hidup perangkat lunak. Sirkuit pertama dalam spiral model mempresentasikan konsep pengembangan proyek yang dimulai dari setengah spiral dan berlanjut untuk banyak iterasi sampai konsep pengembangan selesai. Spiral mode akan tetap digunakan sampai PL tidak digunakan. Jika dalam beberapa waktu proses terbengkalai, tetapi kapanpun perubahan diinisialisasi, proses dimulai pada entry point yang sesuai. Spiral model merupakan pendekatan yang realistik untuk mengembangkan sistem skala besar karena perangkat lunak dikembangkan sebagai proses yang berprogres. Developer dan customer lebih baik mengerti dan memberi feedback pada tiap level evolusioner. Untuk selanjutnya, tahap atau kerangka kerja model spiral. Seperti terlihat pada gambar, model spiral dibagi menjadi sejumlah aktivitas kerangka kerja. Disebut juga wilayah tugas.
di antara 3 sampai 6 wilayah tugas. Tahap pertama adalah liaison. Pada tahap ini membangun komunikasi yang efektif di antara pengembang dan pelanggan atau juga klien. Yang kedua adalah tahap planning atau perencanaan. Pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu, dan informasi-informasi yang dapat menjelaskan proyek yang akan dikerjakan. Pada tahap ketiga ada tahap analisis resiko, yaitu mendefinisikan resiko, menunjukkan atau menentukan apa saja yang menjadi resiko baik teknis maupun manajemen. Tahap keempat ada tahap rekayasa atau engineering. Pembuatan prototipe itu dilakukan dalam tahap ini. Pembuatan prototipe atau pembangunan satu atau lebih representasi dari aplikasi tersebut. Yang kelima ada tahap konstruksi dan pelepasan atau rilis. Pada tahap ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud. Lalu setelah itu diuji dan diinstal. Lalu diberikan sokongan-sokongan atau tambahan-tambahan software untuk keberhasilan proyek. Tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi. Pelanggan atau user biasa memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi, sehingga dilakukan suatu evaluasi terhadap aplikasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model spiral. Yang pertama, kelebihan model spiral itu sangat mempertimbangkan risiko kemungkinan munculnya kesalahan, sehingga sangat dapat diandalkan untuk mengembangkan perangkat lunak skala besar. Lalu kedua, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Ketiga, mengembangkan dan pemakaian dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Keempat, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Kelima, tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan masukannya ke dalam rangka kerja iteratif dengan model spiral. Model spiral itu saya ambil 5. Yang pertama, banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. Kedua, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Ketiga, belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Keempat, memerlukan penafsiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditentukan dan diatur. Kelima, waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang abstrak. Baik, selanjutnya adalah penggunaan spiral model. Model spiral tepat digunakan dalam hal sebagai berikut. 1. Memiliki sebuah proyek dengan risiko yang sedang hingga tinggi. 2. Komitmen proyek jangka panjang karena potensi perubahan pada prioritas ekonomi dalam perubahan waktu. 3. Lini produk baru harus dirilis secara bertahap untuk mendapatkan feedback pelanggan dengan cukup. 3. Ketika pencipta prototipe berlaku. 4. Perubahan signifikan yang diharapkan dalam produk selama siklus pengembangan. Dan yang terakhir adalah persyaratan yang kompleks dengan memerlukan suatu evaluasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.